kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita awali semua kegiatan yang baik satu minggu ini, dimulai hari pertama Senin ini, dengan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita renungkan dan kita jawab dengan jujur, manakah yang lebih banyak yang kita terima di dalam kehidupan ini, hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk? Mana lebih banyak kita dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit? Mana yang lebih banyak kita rasakan sukacita daripada duka cita? Mana yang lebih banyak kita merasakan dalam sepanjang kehidupan ini, kegembiraan ataukah kesedihan? Tentu kalau kita jujur sekali lagi, menghitung semuanya itu, kita akan menjawab pastinya lebih banyak berkah. Bukankah Tuhan memberikan matahari bersinar setiap hari? Tuhan memberikan kepada kita oksigen. Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan keseharian. Tentunya kita akan menjawab adalah lebih banyak yang kita terima hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk. Dari 24 jam kehidupan kita, mungkin 1 jam atau 1 menit ada hal yang buruk di sana. Tetapi selebihnya 23 jam adalah hal-hal yang baik. Dan dalam perjalanan umur kehidupan kita, kalau kita hitung tentu lebih banyak waktu kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita daripada kita sakit. Demikianlah sesungguhnya. Maka kita harus menjawab lebih banyak berkat, lebih banyak hal yang baik, lebih banyak kesehatan, lebih banyak sukacita yang kita terima dalam kehidupan. Maka selanjutnya pertanyaan bagi kita, manakah lebih banyak kita bersyukur daripada bersungut-sungut? Mari kita jawab masing-masing. Tetapi mungkin ada yang menjawab lebih banyak bersungut-sungut. Maka pertanyaannya, bukankah seharusnya kalau lebih banyak berkat dan sukacita, bukankah seharusnya kita harus lebih banyak bersyukur? Tapi kenapa faktanya kita lebih banyak bersungut-sungut? Saudara-saudaraku, tentu jawabannya adalah karena sering sekali harapan kita melebihi apa yang kita butuhkan. Maka karena harapan kita lebih tinggi, lebih besar daripada apa yang dibutuhkan, maka kita sering sekali tidak puas dengan keadaan diri kita. Dan juga kemudian saudara-saudaraku, karena keinginan kita yang lebih daripada segalanya itu, maka kita tidak pernah dapat melihat dan menikmati apa yang sudah ada. Dengan demikian, kita tidak pernah bergembira dan kita tidak pernah dapat dengan tulus mengucap syukur. Hari ini, firman Tuhan mengajak kita supaya mengucap syukur dalam segala hal. Apa alasan kita untuk mengucap syukur? Yang pertama, hidup kita adalah anugerah. Tidak ada yang berkuasa memperpanjang sehasta saja pada jalan hidupnya, kalau karena kekhawatirannya, kalau karena pikirannya sendiri dan sungguh-sungguhnya. Maka harus kita aminkan, jika aku hidup hari ini, itulah anugerah semata dari Tuhan. Maka itu alasan pertama saya harus bersyukur. Tiap bangun tiap pagi, terima kasih Bapa atas nafas kehidupan ini. Kemudian, alasan kita untuk bersyukur adalah karena begitu banyaknya berkat yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudaraku, yang kita terima berkat dalam kehidupan ini sangat banyak, lebih daripada cukup, daripada apa yang kita butuhkan. Malah, maka bila kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, tentunya kita akan bahagia dan penuh pengucapan syukur. Alasan yang ketiga kita mengucap syukur adalah karena rasa syukur itu betul-betul diberikan Tuhan. Biasanya kita bersyukur karena keberhasilan dan keuntungan. Hal itu adalah hal yang biasa. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus bersyukur bahkan ketika kita menghadapi kegalauan. Ketika kita dapat melihat sisi terbaik yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya ketika gagal dalam satu bidang usaha, sering sekali hal itu menjadi keberuntungan di bidang lain. Saya dulu bercita-cita jadi tentara.
Maka kemudian saya tidak jadi tentara karena ada beberapa hal, tentunya di sana ada faktor. Saya kemudian menjadi pendeta. Dalam situasi rumit dan lain sebagainya, di satu sisi saya selalu bersyukur. Syukur Tuhan, saya jadi pendeta. Kalau saya jadi tentara, yang awal basic saya, karakternya adalah yang meledak-ledak dan emosional. Jangan-jangan saya tidak bisa mengontrol hidup saya. Tapi ketika saya pendeta, saya diajak lebih banyak merenung, membaca firman Tuhan, dan sedikit banyak karakter saya bisa lebih baik. Penderitaan juga bisa disyukuri sebagai satu momen pembuktian cinta dan kesetiaan kepada Tuhan. Syukur Tuhan, saya merasakan derita ini, supaya pada waktu ini saya dapat membuktikan kesetiaan, iman, dan cinta kasih kepada Tuhan. Orang percaya selalu dapat melihat sisi baiknya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saudara mau bahagia, bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh tidak terhitung berkat cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Maka ajar kami menghitungnya dan mengucap syukur senantiasa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.